Halo semuanya, hari ini kami kelompok 3 epidemiologi sosial akan membahas mengenai ras, etnis, diskriminasi, dan kesehatan. Lalu, apa sih kaitannya? Yang akan kita bahas dalam video ini adalah konsep dasar, macam-macam rasisme, perpetrators, kelompok minoritas, prejudis, cara mengukur rasisme dan diskriminasi, lalu keterkaitan ras, etnis, diskriminasi, dan kesehatan. Yang pertama adalah konsep dasar ras. Berikut merupakan definisi ras dari berbagai sumber. Kita dapat menyimpulkan bahwa ras merupakan golongan manusia yang didasarkan pada karakteristik fisik atau garis keturunan. Pada awalnya, ras sangat berkaitan erat dengan biologi manusia, namun lambat laun pemikiran tersebut mulai luntur dan saat ini ras lebih dikaitkan dengan karakteristik manusia seperti warna rambut, warna kulit, dan perawakan. Berikut adalah contoh kelompok ras di dunia. Dan berikut merupakan contoh kelompok ras di Indonesia. Pembahasan kedua mengenai konsep dasar etnisitas. Berikut merupakan definisi etnis dari berbagai sumber. Kita dapat simpulkan bahwa etnis merupakan penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, adat istiadat, ataupun budaya. Etnis seringkali dianggap sama dengan ras, padahal etnis lebih berkaitan dengan budaya, sedangkan ras lebih berkaitan dengan karakteristik fisik. Berikut merupakan contoh kelompok etnis di dunia. Selanjutnya, stereotip. Kata stereotip berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu stereos yang berarti padat kaku dan typos yang bermakna model. Stereotip sebagai pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif. Stereotip ini bisa bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya adalah konsep dasar rasisme. Menurut Little tahun 2013, rasisme adalah jenis prasangka yang digunakan untuk membenarkan keyakinan bahwa satu kategori ras lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Berikut merupakan contoh tindakan rasisme, seperti menindas, mengganggu, atau mengintimidasi, serta menyiksa seseorang secara fisik karena ras mereka. Dampak dari tindakan rasisme dapat menyebabkan trauma dan mempengaruhi kesehatan seseorang, seperti membahayakan dirinya dengan mengonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, dan makanan yang tidak bergizi. Tindakan rasisme dapat menjadi stresor atau sumber stres bagi seseorang yang mengalaminya. Stresor dibagi menjadi 3, yang pertama itu adalah life events. Life events ini merupakan peristiwa kehidupan yang terjadi dalam waktu yang cukup singkat dan memberikan perubahan kehidupan bagi seseorang atau orang sekitar yang mengalaminya. Yang kedua adalah chronic strains. Chronic strains merupakan kesulitan yang terus-menerus terjadi secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah daily hassles, yaitu merupakan permasalahan atau peristiwa sehari-hari yang membutuhkan penyesuaian dalam satu hari itu saja, dan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Konsep dasar diskriminasi. Diskriminasi artinya adalah perbedaan, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia. Bentuk diskriminasi dibagi menjadi 2, yaitu de jure atau diamanatkan oleh hukum, dan de facto yang tanpa dasar hukum. Berikut ini adalah jenis diskriminasi yang lazim di Amerika Serikat. Macam-macam rasisme. 1. Interpersonal racism dan 2. Institutional racism. Berikut beberapa definisi mengenai interpersonal racism. Rasisme interpersonal adalah rasisme yang terjadi pada individu baik dalam kelompok yang sama ataupun berbeda sebagai interaksi diskriminasi dalam perkataan maupun perbuatan. Bentuknya bisa berupa bias, fanatisme, atau pelecehan yang dilakukan secara sengaja. Sikap dan tindakan yang termasuk interpersonal racism yaitu pengucilan sosial, perlakuan tidak adil, stigmatisasi, ancaman, dan pelecehan. Berikutnya beberapa definisi mengenai institutional racism.
Rasisme institusional adalah rasisme yang terjadi akibat kebijakan dan atau prosedur yang tidak adil serta bersifat diskriminatif yang dilakukan suatu institusi yang mengakibatkan suatu kelompok mendapat perbedaan akses barang, jasa, dan peluang yang didapatkan berdasarkan ras yang akhirnya muncul ketidaksetaraan. Contoh kasus institusional rasisme yaitu kasus Undang-Undang Jim Crow di tahun 1965 di Amerika Serikat yang secara eksplisit mengamanatkan pemisahan antara individu berkulit hitam dan kulit putih di tempat umum dan pribadi serta mengatur akses ke sosial dan peluang kejuruan berdasarkan ras. Selanjutnya adalah perpetrators. Pelaku kejahatan cenderung anak laki-laki berusia 16-25 tahun, sedangkan di luar usia itu lebih cenderung terlibat dalam rasisme. Pandangan yang dianut oleh semua jenis pelaku rasisme diserap dari komunitas asal. Maka dari itu, komunitas dari pelaku juga perlu disikapi dalam upaya mengurangi rasisme. Tindakan rasisme digunakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah nyata yang tidak mampu pelaku tangani. Diperlukan pendekatan holistik untuk menangani para pelaku, calon pelaku, dan komunitas pelaku. Kemungkinan untuk mengidentifikasi pelaku belum dilakukan, bukan hanya dalam kesulitan membuat identifikasi, tetapi juga kurangnya kemampuan dari lembaga tertentu untuk melakukan identifikasi. Francesco menyatakan minoritas adalah sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit dibandingkan seluruh populasi suatu negara yang berada dalam posisi tidak dominan yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara dengan karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya dan menunjukkan meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Ada 3 elemen kunci yang didapatkan dari definisi Francesco tersebut, diantaranya sebagai berikut. Berikut merupakan ruang lingkup kelompok minoritas yang ditawarkan untuk konteks Indonesia. Selanjutnya adalah prejudice. Prejudice mengacu pada emosi negatif yang tidak rasional kepada orang yang dari kelompok sosial lain, dan itu merupakan penentu utama perilaku diskriminatif. 2 implikasi yang menyertai apabila prasangka didefinisikan sebagai suatu sikap. Yang pertama, sikap adalah fungsi dari skema, dan yang kedua melibatkan perasaan negatif. Mengapa seseorang selalu menaruh prasangka kepada kelompok lain? Terdapat 3 teori, yaitu konflik realistik, belajar sosial, dan teori kategorisasi sosial. Dari mana asal prasangka ras dan etnis? Terdapat 2 teori, yaitu sosial psikologis dan sosiologis. Berikut adalah tipologi 5 skala tindakan akibat prasangka. Yang pertama antilokusi, kedua penghindaran, ketiga diskriminasi, 4 serangan fisik, dan 5 pemusnahan. Berikut adalah pendekatan untuk mengurangi prasangka. Berikut merupakan salah satu situs online yang dapat mengukur rasisme. Ada 4 nilai yang akan keluar setelah pengujian dilakukan, yaitu rasisme umum, rasisme sosiohistoris, rasisme orang asing, dan total rasis. Bagaimana sih cara mengukur diskriminasi? Nah, perilaku diskriminatif seringkali tidak dapat diamati secara langsung. Untuk memperkirakan besaran dari diskriminasi dalam suatu konteks, maka perlu melibatkan pertanyaan kontrafaktual. Contohnya, bagaimana perlakuan anggota kelompok sasaran jika mereka adalah kelompok yang dominan anggota? Lalu, apa yang akan terjadi pada individu bukan kulit putih jika dia berkulit putih? Jawaban dari pertanyaan di atas sangat penting untuk menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antara ras dan diskriminasi. Selanjutnya, pengukuran diskriminasi individual eksplisit. Nah, yang pertama ini ada IOD atau ukuran pengalaman diskriminasi. Dalam pengukuran ini lebih menekankan pada tanggapan terkait perlakuan tidak adil. Pengukuran yang kedua yaitu skala diskriminasi sehari-hari atau IDS. Dalam pengukuran ini lebih menekankan pada perlakuan tidak adil dari hari ke hari. Dalam mengukur diskriminasi terdapat 2 pendekatan utama, yaitu menanyakan secara eksplisit tentang diskriminasi atau bisa bertanya terlebih dahulu tentang perlakuan tidak adil. Selanjutnya, pengukuran individual implisit.
Nah, untuk pengukuran ini menggunakan tes asosiasi implisit atau AYAT. AYAT merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian kesehatan untuk mengukur bias pada penyedia layanan kesehatan. Nah, AYAT juga bisa digunakan untuk mengukur paparan diskriminasi. Selanjutnya adalah keterkaitan ras, etnisitas, diskriminasi, dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, ras merupakan faktor biologi dan genetik yang sangat berperan dalam menentukan status kesehatan. Nah, biologi dan genetik ini merupakan faktor individu loh, yang berarti faktor-faktor tersebut tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana sih diskriminasi dapat mempengaruhi kesehatan? Seseorang yang memiliki etnis atau ras tertentu dan mengalami diskriminasi memungkinkan untuk kesulitan dalam memperoleh pendidikan, sehingga akan sulit pula untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang layak untuk diikutinya. Dan hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang untuk memperoleh pendapatan yang kurang baik. Ketika seseorang memiliki pendapatan yang kurang baik, maka akan berpengaruh juga dalam memperoleh akses kesehatan, lalu kesulitan untuk mengakses gizi seimbang, dan memungkinkan untuk tinggal di lingkungan yang kurang sehat. Seringkali perlakuan diskriminasi dilihat hanya dari faktor-faktor di tingkat individu. Padahal, konteks sosial dan budayalah yang menentukan keuntungan dan kerugian kesehatan dari status kelahiran seseorang. Berikut ini referensi yang kami gunakan.